Bagi sebagian mahasiswa, menghadapi dosen pembimbing adalah sesuatu yang mendebarkan. Ada perasaan kaku, ada perasaan takut, malas, dan sebagainya. Apalagi saat bimbingan skripsi. Bingung harus memulai pembicaraan dari mana, ada perasaan kaku, dan takut salah ngomong. Apakah kamu pernah mengalaminya? Di video saya kali ini, saya akan membahas kata-kata dan sikap jangan ucapkan kata yang satu ini saat bimbingan skripsi. Simak terus ya. Kata pertama yang jangan kamu ucapkan saat bimbingan skripsi adalah kata tidak bisa. Kamu harus pandai memilih kata-kata saat bimbingan skripsi. Kata-kata yang kamu pilih harus menunjukkan kata-kata yang menunjukkan kata-kata positif, kata-kata semangat, dan kata-kata yang menunjukkan antusias. Selain kata-kata itu, perhatikan juga sikap kamu saat akan bimbingan skripsi. Contohnya, pada saat Anda menghubungi dosen pembimbing Anda untuk menentukan jadwal bimbingan skripsi kamu. Perhatikan isi chat WA-nya. Ini sangat jarang kamu perhatikan. Isi chat WA-nya harus berisi ucapan salam, identitas kamu, kemudian pertanyaan kapan Anda bisa bimbingan skripsi. Sebagai contoh, ucapkan Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu pada chat WA yang diikuti dengan nama kamu, yang diikuti dengan program studi dan universitas kamu. Karena dosen itu akan kebingungan karena tidak men-save nomor kamu di kontak save mereka. Jadi Anda berikan identitasnya, ucapkan salamnya, dan tutup dengan redaksi satu pertanyaan. Pak, Bu, apakah bisa besok pagi saya bimbingan skripsi dengan Bapak atau Ibu? Setelah kamu melakukan chat WA, tunggu responnya dan ikuti secara mengalir chat WA tersebut. Setelah kamu mendapatkan jadwal bimbingan skripsi kamu, harinya, jamnya, perhatikan pemilihan kata-kata pada saat bimbingan skripsi nanti. Ingat, pemilihan kata-katanya harus menunjukkan kata-kata yang positif, semangat, dan menunjukkan antusias kamu. Ketuk pintu sebelum Anda masuk ruangan dosen pembimbing kamu. Kemudian, ucapkan salam dan tersenyum. Pada saat kamu mengetuk pintu, mengucapkan salam dan tersenyum kepada dosen pembimbing kamu akan mulai respect terhadap kamu. Perhatikan juga aktivitas dosen pembimbing kamu pada saat kamu masuk ruangan. Ingat, dosen pembimbing itu bukan hanya membimbing kamu saja. Dalam satu semester, dosen pembimbing itu kurang lebih bisa membimbing 8 mahasiswa atau bahkan lebih. Manfaatkan jadwal bimbingan kamu sebaik mungkin. Makanya, jangan tiba-tiba datang sebelum Anda melakukan chat WA terlebih dahulu. Karena mungkin saja pada saat Anda datang, dosen pembimbing kamu sedang membimbing yang lain. Jadwal dengan mahasiswa lain. Anda datang jadi sia-sia, dan waktu Anda terbuang secara percuma. Jangan lakukan itu. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah jangan datang terlambat pada saat bimbingan skripsi. Datanglah sesuai jadwal yang sudah disepakati sebelumnya. Datang 5 menit sebelum waktunya jauh lebih baik ketimbang terlambat 15 menit. Setelah kamu berada di ruangan, perhatikan terlebih dahulu aktivitas dosen pembimbing kamu. Apabila masih sibuk, berdiri sejenak, lalu berdiam sejenak, kemudian perhatikan dosen pembimbing kamu. Saat dosen pembimbing kamu mempersilahkan kamu duduk, maka duduklah. Jangan dulu duduk sebelum Anda dipersilahkan duduk. Apabila dosen pembimbing kamu lupa untuk menawarkan kamu untuk duduk, kamu boleh bertanya, "Bolehkah saya duduk, Pak, Bu?" Apabila sudah dipersilahkan, barulah Anda duduk. Pada saat Anda akan mulai bimbingan, Anda bisa memulainya dengan menyampaikan kendala-kendala atau daftar-daftar yang selama ini menjadi kesulitan pada saat kamu menulis proposal skripsi kamu.
atau kamu bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari dosen pembimbing yang diberikan. Respon pertanyaan dari pembimbing itu, kamu harus sikapi dengan baik. Ingat nasihat saya tadi, selalu gunakan kata-kata yang positif, kata-kata semangat, dan kata-kata yang menunjukkan antusias. Bimbingan skripsi merupakan komunikasi dua arah. Respon semua pertanyaan dari dosen pembimbing kamu dengan baik. Usahakan jangan lihat catatan. Semakin besar kamu bisa menjawab semua pertanyaan dari dosen pembimbing kamu, semakin besar peluang kamu untuk maju ke tahap berikutnya untuk memasuki sidang proposal skripsi. Kamu boleh juga menanyakan hal-hal yang selama ini menjadi keraguan atau kendala-kendala yang kamu hadapi dalam menulis proposal skripsi. Siapkan catatan. Tulis masukan-masukan dan solusi yang dosen pembimbing kamu berikan, agar kamu tidak lupa untuk mengulangnya dan melakukan revisi di rumah. Nah, apabila kamu ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Kata berikutnya yang jangan kamu ucapkan saat bimbingan skripsi adalah kata sulit. Sesulit apapun pertanyaan yang diberikan oleh dosen pembimbing kamu usahakan jawab terlebih dahulu. Meskipun jawaban itu tidak tepat, kurang tepat. Kamu harus akui kemampuan kamu yang memang belum menguasai hal tersebut. Kamu bisa katakan, saya akan pelajari lebih lanjut Pak, Bu. Saya akan kuasai lebih lanjut. Dan di pertemuan berikutnya saya akan pasti bisa menguasai hal tersebut. Jadi, lakukan dulu usaha seoptimal mungkin, usaha semaksimal mungkin. Apa-apa yang ditanyakan oleh dosen pembimbing kamu bisa jawab terlebih dahulu. Dan ingat, lagi-lagi, jangan lihat dulu catatan, tapi berusaha lebih dulu untuk menjawab. Kata yang berikutnya adalah, jangan tunjukkan kata-kata yang negatif dan raut muka yang bete. Karena itu akan menunjukkan ekspresi bahwa kamu tidak menguasai hal tersebut. Kalau pertanyaannya benar-benar sulit, kamu cukup diam dan saya akan pelajari lebih lanjut dan tersenyum jalan terbaik yang memang bisa Anda lakukan. Kalimat berikutnya yang tidak boleh kamu ucapkan saat bimbingan skripsi adalah misalnya menurut pembimbing 1 padahal kamu sedang dengan pembimbing 2, atau sebaliknya menurut pembimbing 2 padahal kamu sedang dengan pembimbing 1. Anda jangan lakukan hal seperti itu. Perbedaan cara pandang antara kedua pembimbing tersebut seharusnya menjadi jalan untuk Anda untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang proposal skripsi yang Anda tulis. Perbedaan cara kedua pembimbing skripsi ini akan membuat Anda jauh lebih bijak menyikapinya. Tetapi jangan melakukan cross-check seperti itu. Meskipun kedua pembimbing itu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, tapi pasti terdapat irisannya. Untuk sebagian kampus, memang pembimbing ini ada yang 2, ada yang 1. Nah, bagi kalian yang masih pembimbingnya 2, jangan lakukan seperti itu. Kalau Anda sedang dengan pembimbing 1, lakukan konsultasi yang memang dengan pembimbing 1. Apabila dengan pembimbing 2, lakukan konsultasi dengan pembimbing 2. Tanpa mencangkut pautkan menurut pembimbing 1 atau menurut pembimbing 2. Anda harus bijak menyikapi cara pandang mereka. Ini akan membuat Anda jauh lebih hebat dalam pemahaman tentang proposal skripsi kamu sendiri. Jangan ragu untuk bertanya kepada dosen pembimbing apabila ada hal yang dirasakan belum jelas oleh kamu. Lumayan seru karena kamu mempunyai pemahaman yang lebih untuk menghadapi proses bimbingan ke depan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu bisa tahu video terbaru saya. Setelah dirasa cukup dalam proses bimbingan itu, tutup dengan kalimat terakhir dengan dosen pembimbing ucapan terima kasih. Baik Pak, Bu, terima kasih atas saran dan masukannya. Saya akan melakukan revisi dan perbaikan dan saya akan menghubungi Bapak dan Ibu setelah selesai melakukan revisi. Itu kalimat yang tepat untuk menutup proses bimbingan kamu selesai. Jangan lupa saksikan video saya selanjutnya. Ini adalah nasihat untuk para mahasiswi
Dan bagi kalian yang mau ebook gratis, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.